Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di video kedua kita mencoba untuk memberi panduan tentang input RKAS atau edit RKAS di SIMDA-BOS. Seperti video yang sebelumnya, yaitu video pertama, sudah kita paparkan tentang penggunaan SIMDA-BOS 2020, di mana yang SIMDA 2019 tidak kita hapus. Nah, pada SIMDA 2020 ini sekolahan diminta untuk menginput RKAS 2020 sesuai dengan Permendikbud nomor 8 untuk dapat input mandiri di SIMDA-BOS, karena pada tahun kemarin 2019 RKAS diinputkan oleh dinas, tapi untuk tahun ini tidak. Namun dalam SIMDA 2020 ini sudah ada RKAS-nya, itu dikopaskan atau diambil dari RKAS 2019. Untuk RKAS 2019 berarti dikopaskan atau dimasukkan dalam RKAS 2020. Tentunya tidak akan sama dengan RKAS 2020 ya. Maka kita harus mengedit atau bahkan ada yang menghapus, ada yang kita tambahkan. Nah, pertama yang perlu kita siapkan yaitu aplikasi SIMDA 2020. Ini SIMDA 2020, di atasnya ada SIMDA 27 untuk Kabupaten Boyolali 2020 versi 27013. Yang kedua yang perlu disiapkan adalah file RKAS yang sudah dibikin. Ini file RKAS yang sudah dibikin sekolah. Di sini belanja sesuai dengan DPA-nya, pegawai, parjas, mesinku. Ini jumlah siswanya 190 sesuai dengan DPA. Pendapatannya sesuai dengan DPA. Ini sisa belanja sudah 0, berarti artinya semua belanja sudah dimasukkan semua dalam RKAS. Perubahan dalam RKAS 2020 ini dengan RKAS kemarin, ini sudah ada keterangannya. RKAS 2020 ini untuk pengembangan center isi tidak ada, pengembangan center pengelolaan juga tidak ada, narasumber, tenaga ahli, belanja narasumber, pengembangan kurikulum tidak ada. Tapi ada tambahan untuk kode rekening 4, yaitu kode rekening 4 yaitu laporan hasil penilaian, penggandaan kode konten dan raport sekawan. Ini kita tambahkan. Nah, ini RKAS udah punya ya, semua sudah dibikin. Oke, kalau gitu kita mulai aja. Nah, di sini SIMDA-nya untuk edit atau menambahkan RKAS ada di data entry, SKPD, anggaran RKAS KPD. Kita input dulu untuk pendapatannya. Dinas Pendidikan klik 2 kali, SD-nya 2 kali. Kemudian untuk pendapatan BOS, ini kita bahas pendapatan berarti kita bahas apa? Rencana ya, atau RKAS ya. Karena kita membahas RKAS, jika saya bilang pendapatan berarti pendapatan anggaran, jika kita bicara belanja berarti belanja anggaran, bukan realisasi, beda lagi. Oke, untuk pendapatan anggaran kita pilih untuk BOS itu pilih di lain-lain pendapatan. Disitu sudah ada semuanya seharusnya, pendapatan hibah dana BOS, klik 2 kali. Nah, ini adalah angka pendapatan pada tahun 2019. Kita sesuaikan dengan pendapatan tahun 2020 ini. Kita copy, kita ubah dulu, copy, dihapus spasi dan titiknya. 1 tahun, simpan. Nah, pendapatan selesai, kita tutup. Kemudian kita ke belanjanya, yaitu belanja langsung. Nah, ini standar-standarnya. Oke, kita mulai standar 1. Standar 1 itu ada pada
Ini ada anggarannya pada belanja fotokopi, analisis kompetensi lulusan. Oke, satu 12 juga ada, 12 adanya, 11 dan 12. Nah ini biar enggak kita ngedit, kita ubah dulu ya. Ini nominalnya saya ubah dulu biar tidak enggak ada titik koma nih, biar tidak ngedit. Oke, 110 adanya 1272, 11 hanya kosong. Ini ada, kita hapus saja. Yang enggak kepakai kita hapus saja biar enak. Potensi lulusan 12 analisis fotokopi. Nah ini ada yang dulu segini angkanya, kita ubah, kita copy paste. Satu kegiatan ini 1 tahun aja, 1 tahun simpan. Kemudian 130 ini kosong, kita hapus nggak apa-apa lah. Kemudian kompetensi lulusan pada standar berikutnya, yaitu standar isi. Standar isi pada 21 tidak ada, 211 tidak ada, adanya makan minum. 21 ada di makan minum, 21 ada di makan minum. Standar isi kurikulum, satu kurikulum ya, bawaan kurikulum. ATK ini enggak ada, kita hapus saja. Nah ini juga enggak ada, fotokopi juga enggak ada seharusnya. Nah ini kita hapus. Makan minum ubah, kita ganti angka nih. Oh ini tahun, simpan, selesai. Kemudian ke 22221 belanja fotokopi. Enggak ada ya, 221 enggak ada. Ini fotokopi kita hapus. Kita langsung ke 3, standar 3 ATK 31, kegiatan 31 ATK 3 apa itu, pembelajaran, proses perencanaan, proses pembelajaran perencanaan, ATK ini ada, kita ubah. Ini tahun, simpan. Setelah ATK ada enggak? Transport tidak ada, adanya fotokopi penggandaan. Transport ya, transport ini enggak ada, fotokopi penggandaan. Kita ubah tahun. Kemudian makan minum kosong. Ini kita hapus saja makan minum. Oke, standar 3 pengembaraan sekarang 3
2, pelaksanaan proses pembelajaran. Kedua itu adanya di ATK. ATK sumber kosong fotokopi edit kemudian makan minum kosong, kita hapus makan minum kosong. Terus ini praktek mapel olahraga. Nah nih olahraga kita ada nih, mapel olahraga prakarya ini enggak ada nih seharusnya 0. Olahraga yang ada ini budaya 0. Oke, sip, sudah. 32 sudah. 33 pengawasan dan praktik pelajaran, ini ada ATK, pengawasan KGT. Nah nih transport sumber kosong. Oke, ada lagi belanja fotokopi penggandaan. Terus ada lagi makan minum. Oke, sudah. Sekarang standar 4 penilaian 41 pengawas. Kita masuk ke penilaian, pelaksanaan penilaian ya. 41 pelaksanaan penilaian. Ini adalah sumber kosong, ini enggak ada yang sumber. Fotokopi juga enggak ada. Makan minum, makan minum ada ding. Itu tambah ini honorarium pengawas. Oh ini ada di honorarium pengawas, kita tambahkan honorarium pengawas ya. Ini cara nambahnya gini ya, tambah pengawas, angkanya berapa, berarti terlanjur dihapus sih tahun. Oke, terus fotokopi ditambah. Oke, jadi dihapus fotokopi. Terus makan minum. Oh ini ada makan minum. Yang enggak ada perjalanan dinas dalam daerah. Itu ada un kan nggak ada ya, nggak ada. Terus pengawas luar tugas sekolah ujian ini ada
simpan. 9 akhir semester nggak ada, adanya layout. Adanya layout ini. Bah. Oke, sekarang part 2, tindak lanjut penilaian fotokopi. Tindak lanjut penilaian fotokopi. Tahun. Oke, makan minum ada. Kemudian apa ini? Laporan kegiatan, laporan hasil penilaian. Laporan hasil penilaian. Kegiatan laporan hasil penilaian. Ini nambah laporan hasil penilaian, nambahnya di sini. Tapi penilaian, nah ini kan ada tadi tambahan. Saya bilang tadi di sini di bawah ada tambahan pengembangan standar penilaian di nomor kegiatan 4 ya, pelaksanaan penilaian, pengembangan standar penilaian, pengembangan standar penilaian tambah. Saya entar. Kok lupa, saya mau empat kan penilaian toh, pelaksanaan penilaian, laporan hasil penilaian 45 sih enggak ada, laporan hasil penilaian yang enggak ada. Oke, SKPD anggaran ekstra, renca penilaian. Nah, kita tambah laporan. Enggak ada laporannya. Kita tambahkan aja. Nggak bisa ditanu ya. Ini gimana ya? Body restra ya? Bukan itu. Data umum. Pelaksanaan penilaian. Kegiatannya tambah nggak bisa. Tambah. Oke, berarti ini perlu ditambah dari dinas ya. Kita lewati dulu ya. Oke, ini belum ditambahkan dari dinas.
kegiatannya. Gitu. Ini belum tambahkan dari dinas, nanti kita tanyakan dulu. Kita lanjut, kita lewati untuk yang 4. Kemudian terus seperti itu ya, diisi semua terus sesuai dengannya. Terus yang sekarang yang berbeda di sini, GTT PTT itu kan tempatnya di pembiayaan sekolah. Nah, ini GTT PTT ini kita ganti bukan kita nambahnya di sini, tambah, kita ulang langsung pembiayaan sekolah, kita ditambah, kita cari belanja langsung gawai honorarium non PNS. Honorarium tetap. Nah, sumber dananya pos pusat simpan. Nah, ini dihapus. Nah, honorarium GTT PTT kita tambahkan di situ, simpan, tambah, kita harganya berapa, 1 tahun, simpan. Nah, ini GTT PTT nya pakai yang ini. Nah, terus mesti ada pertanyaan CD blended. CD blended itu kan masuk aset tab lainnya. Nah, kita di sarana prasarana, CD blendednya ini berapa ya? Katakanlah 2 juta. Oke, katakanlah CD blendednya berapa juta. Alat tadi mana? Ini sarana prasarana, inventaris, kita tambahkan bukan di situ, buku umum. Nah, di sini kita tambah apa, e-book, ini edit, masuknya sini. Terus ada lagi yang satu itu outsourcing. Nah, untuk apa, ahli,
Nah, ini kan ada faktor pengawas ya, kita ganti dengan ini, belanja jasa ahli. Kita ulang. Nah, kan setiap kegiatan ya, setiap kegiatan itu kadang ada seperti ini. Contoh, sebut tenaga ahli sekolah. Nah, Neng Simda biasanya untuk pramuka, ekstrakurikuler, pengajar ekstrakurikuler itu kan masuknya di sini. Pengelolaan, kesiswaan, nih Ari Proktor. Ini kita ubah menjadi tadi, kita tambah langsung barang jasa, kita cari ahli. Oke, ahli ki dhuwur dhewe. Kita tambahkan, pilih dari pos pusat, simpan. Nah, yang ini kita hapus. Iya, dihapus. Klik 2 kali. Tenaga ahli open. Berapalah. Nah, ini untuk khusus yang ekstra mengajar ekstra, diganti ini rekeningnya. Nah, cukup semua sampai selesai. Setelah semua selesai diinputkan, cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya gini, saya semua ya, kita sudah diinputkan semua, pendapatan sudah diinputkan, belanjaan sudah diinputkan semua secara RKS. Kita ceknya gimana sini? Tutup, kita data entry SKPD, kita di sini laporan SKPD, anggaran RKS SKPD 221 didikan, tapi ini harus diposting dulu ya. Cara ngeteknya di sini. Suwi. Nah, ini pendapatannya sudah dimasukkan, penerimaan sesuai kan dengan ini. Nih, kemudian di bawah ada belanja total penggunaan dana. Nah, antara ini dan ini harus sama. Kalau ini berarti kan masih belum selesai ini ngerjainnya. Kalau ini enggak sama berarti ini belum sama. Ini harus sama. Tapi ingat, setelah di RKS dirubah harus diposting dulu biar di sini mengikuti. Kalau sudah dirubah ini belum diposting berarti sini angkanya masih angka lama. Tapi ngeceknya tetap dari sini, ngeceknya tetap dari sini. Atas pendapatan belanjanya harus sama. Itulah cukup.
Ting ya. Cukup sekian dari saya, tapi kita masih punya PR. Tadi ada yang kegiatannya belum bisa diinputkan karena di dinas belum ada, atau mungkin ada menu baru. Kita tunggu video berikutnya yang ketiga untuk input atau edit RKS di JIM 2020. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.